Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap anak-anak dalam keadaan sehat dan semangat belajar di rumah. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila dan kondisi geografis Indonesia. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4, mata pelajaran PPKN dan IPS. Kelas 5, disusun oleh Bu Dora dan Bu Anissa. Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Nah, sekarang apakah kalian sudah tahu apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu? Nah, baiklah, mari kita bahas bersama-sama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya bintang. Saling menghormati dan bekerja sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Dan yang terakhir, rajin beribadah. Nah, jadi dalam nilai ketuhanan yang Maha Esa ini, kita tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Kita beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rantai, sikap tenggang rasa atau toleransi. Yang kedua, ada nilai tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Dan yang terakhir yaitu saling membantu dan menolong antar sesama. Walaupun berbeda agama, berbeda suku dan budaya, maka kita tetap harus saling berteman. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Terdapat nilai gotong royong, mempelajari kesenian daerah lain, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Selanjutnya, yang nomor 4, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya kepala banteng. Terdapat nilai tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian mengutamakan kepentingan umum. Musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Nilai yang terakhir yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas. Adil terhadap sesama, kemudian menghormati hak orang lain, dan terakhir menolong dan menghargai orang lain. Jadi dalam sila kelima ini mengajarkan keadilan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari mata pelajaran IPS tentang peta wilayah Indonesia. Perhatikan peta tersebut. Nah, di dalam peta ini kita dapat mengetahui beberapa pulau-pulau yang terletak di Indonesia. Nah, sekarang apakah kalian sudah mengetahui bagaimana kondisi geografis di wilayah Indonesia ini? Nah, mari kita simak pembahasan berikut ini. Sekarang kita akan membahas tentang kondisi geografis wilayah di Indonesia. Yang pertama, Pulau Jawa. Nah, ini adalah peta dari Pulau Jawa. Luasnya kurang lebih 128.297 km persegi. Batasnya ada batas laut dan daratan. Laut Jawa, Samudra Hindia, Selat Sunda, Selat Bali.
Untuk daratannya ada Kalimantan, Sumatera, dan Bali. Keadaan alam di Pulau Jawa, yang pertama nama-nama pantai dan laut. Ada Pantai Pangandaran di Jawa Barat, Pantai Anyer di Banten, Pantai Kelayar di Jawa Timur, Pantai Parangtritis di Yogyakarta, Laut Jawa, dan Samudra Hindia. Nama-nama dataran rendah: Surakarta, Jawa Tengah, Semarang, Jawa Tengah, Madiun, Jawa Timur. Nama-nama gunung: ada Gunung Salak di Jawa Barat, Gunung Merbabu di Jawa Tengah, Gunung Merapi di Jawa Tengah, dan Gunung Lawu di Jawa Timur. Nah, yang Ibu sebutkan di sini untuk nama pantai dan gunungnya belum semuanya, jadi hanya beberapa saja. Selanjutnya adalah Pulau Sumatera. Nah, ini adalah peta dari Pulau Sumatera. Luasnya kurang lebih 473.481 km persegi. Batas laut dan daratan: untuk batas laut ada Teluk Benggala, Samudra Hindia, Selat Malaka, Selat Sunda. Dan daratannya ada Malaysia, India, Kalimantan, Kepulauan Mentawai. Keadaan alam di Pulau Sumatera ini, nama-nama pantai dan lautnya ada Pantai Sorake di Sumatera Utara, Pantai Mentawai di Sumatera Barat, dan Pantai Berhala di Sumatera Utara. Nama-nama dataran rendahnya ada Asahan, Sumatera Utara, Jambi, dataran rendah air manis Sumatera Barat, dan dataran rendah cermin di Sumatera Utara. Nama-nama gunungnya ada Gunung Ramalayu, Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Gunung Kerinci, Gunung Manderabiah di Sumatera Barat. Selanjutnya, Pulau Kalimantan. Di sini adalah peta dari Pulau Kalimantan. Luasnya kurang lebih 743.330 km persegi. Batas laut dan daratan: untuk yang laut ada Laut Jawa, Selat Karimata, Selat Makassar, dan daratannya ada Bangka Belitung, Sulawesi, Jawa, Malaysia. Keadaan alam di Pulau Kalimantan ini, yang pertama nama-nama pantai dan laut. Ada Pantai Muara Kintab di Kalimantan Selatan, Pantai Ambalat di Kalimantan Timur, Pantai Kijing di Kalimantan Barat, dan Pantai Amal di Kalimantan Utara. Nama-nama dataran rendah ada Pangkalabun di Kalimantan Tengah, Redep dan Selor Kalimantan Timur, Ketapang Kalimantan Barat, lereng pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan. Nama-nama gunung ada Gunung Palung di Kalimantan Barat, Gunung Bukit Raya di Kalimantan Tengah, Gunung Liang Pran di Kalimantan Timur, dan Gunung Halau-Halau di Kalimantan Selatan. Jadi, yang ada di sini belum disebutkan semuanya, hanya beberapa saja ya anak-anak. Selanjutnya, Pulau Sulawesi. Ini adalah peta dari Pulau Sulawesi. Luasnya kurang lebih 180.681 km persegi. Batas laut dan daratannya: untuk batas laut ada Selat Makassar, Laut Flores, Laut Banda. Daratannya Kalimantan, Maluku, Filipina, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Keadaan alam di Pulau Sulawesi ini, nama-nama pantai dan laut. Yang pertama ada Pantai Losari di Sulawesi Selatan, kemudian Pantai Pal di Sulawesi Utara, Pantai Dato di Sulawesi Barat, dan Pantai Talise di Sulawesi Tengah. Nama-nama dataran rendah: Maros, Sulawesi Selatan, Bulukumba, Sulawesi Selatan, Mamuju, Sulawesi Barat. Nama-nama gunung ada Gunung Awu di Sulawesi Utara, Gunung Latimojong di Sulawesi Selatan, Gunung Melanggo di Sulawesi Tenggara, dan Gunung Malino di Sulawesi Tengah. Kemudian Pulau Papua dan Maluku. Ini adalah peta dari Pulau Papua dan Maluku. Luasnya kurang lebih 860.258 km persegi. Batasnya ada batas laut dan daratan. Yang laut ada Samudra Pasifik, Laut Halmahera, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Filipina. Untuk daratannya ada Papua Nugini, Australia, Sulawesi, dan Timor Leste.
Keadaan alam di Pulau Papua dan Maluku, nama-nama pantai dan laut. Ada Pantai Harlem di Papua, Pantai Raja Ampat di Papua Barat, Pantai Natsepa di Maluku, Laut Arafuru, dan Laut Banda. Nama-nama dataran rendah ada pesisir Arafuru di Papua, pesisir Transfly Papua, Pulau Seram Maluku, dan Pulau Kei Kecil Maluku. Nama-nama gunung ada Gunung Puncak Jaya di Papua, Gunung Gamalama di Maluku, dan Gunung Binaya di Maluku. Jadi yang Ibu sebutkan di sini belum semuanya ya, masih hanya beberapa saja yang terdapat di Pulau Papua dan Maluku. Selanjutnya, Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Ini adalah peta dari Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Luasnya kurang lebih 68.871 km persegi. Batasnya ada batas laut dan daratan. Batas laut ada Laut Flores, Laut Bali, Selat Bali, dan Samudra Hindia. Untuk daratannya ada Pulau Jawa, Kalimantan, dan Timor Leste. Keadaan di Pulau Bali dan Nusa Tenggara ini, yang pertama nama-nama pantai dan lautnya ada Pantai Pandawa di Bali, Pantai Kuta di Bali, Pantai Rutong di Nusa Tenggara Timur, dan Pantai Pulau Kenawa di Nusa Tenggara Barat. Yang kedua ada nama-nama dataran rendah. Ada Gianyar Bali, Badung Bali, Lombok Nusa Tenggara, dan Sumbawa di Nusa Tenggara. Nama-nama gunungnya ada Gunung Agung di Bali, Gunung Batur di Bali, Gunung Kelimutu di Nusa Tenggara Timur, dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Nah, yang Ibu sampaikan di sini belum semuanya ya anak-anak, masih beberapa saja, hanya garis besarnya saja begitu. Nah, baik, sekarang kalian sudah paham kan bagaimana kondisi geografis di wilayah Indonesia ini? Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari Bu Anissa dan Bu Dora. Tetap semangat belajar di rumah. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami dengan baik. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.